Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahmani Putri dengan NIM 220901502027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu perangkat lunak akuntansi. Nah, untuk pengertiannya, perangkat lunak akuntansi sendiri merupakan sebuah software atau digital aplikasi yang mencakup bagaimana pencatatan transaksi, pengolahan data keuangan, dan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Dengan menggunakan software ini, perusahaan dapat memudahkan proses audit dan pengendalian keuangan secara lebih efektif dan efisien. Nah, di dalam software akuntansi ini terdapat beberapa pilihan seperti ada pencatatan, pengolahan, maupun pelaporan. Nah, untuk auditnya itu sendiri ada juga dibuatkan aplikasinya. Untuk manfaat software akuntansi ini, tentu kita tahu bahwa perangkat lunak akuntansi itu memberikan berbagai keuntungan signifikan bagi bisnis secara modern, mulai dari efisiensi operasional hingga akurasi data yang lebih tinggi dalam pengelolaan perusahaannya. Nah, ada 3 manfaat software akuntansi. Yang pertama, efisiensi. Tentu dapat memudahkan waktu atau memudahkan kita dalam proses penginputan keuangan. Nah, hal ini bisa dilakukan secara otomatis dari setiap jurnal yang dilakukan. Yang kedua, ada akurasi, yang dimana akurasi ini bisa mengurangi tingkat human error atau kesalahan pencatatan. Nah, yang ketiga itu ada real time, yang dimana setiap saat kita bisa melihat dan kapan saja bisa diakses apa itu laporan keuangan. Tidak seperti zaman dulu lagi, kita perlu mencatatnya satu-satu. Akan tetapi, zaman sekarang kita bisa menginput satu kali, semuanya bisa dilihat sampai kapanpun. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, ada beberapa. Yang pertama itu ada Accurate, yang dimana Accurate ini merupakan software akuntansi yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya oleh usaha mikro kecil dan menengah atau MKM hingga perusahaan skala menengah. Nah, Accurate ini mempunyai fitur seperti pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan harga barang, pembuatan laporan keuangan, integrasi dengan sistem perpajakan, dan yang kelima, kelebihan utama Accurate adalah tampilannya yang relatif mudah dan dipahami serta dukungan bahasa Indonesia sehingga cocok untuk pengguna yang pemula. Selanjutnya itu ada MIOB, yang dimana Mean Your Our Business merupakan software akuntansi yang telah lama digunakan secara internasional, terutama oleh bisnis kecil dan menengah. Software ini dikenal karena memudahkan penggunaannya serta fitur dasar akuntansi yang cukup lengkap, seperti General Ledger atau buku besar, Account Payable and Receivable, utang dan piutang. Yang ketiga ada payroll, penggajian, dan yang keempat ada pelaporan keuangan. Yang ketiga ada Zahir Accounting. Nah, Zahir Accounting ini adalah software akuntansi buatan Indonesia yang dimana dirancang antarmuka yang user friendly, dan hal ini sangat cocok digunakan bagi pemula yang baru saja belajar akuntansi maupun pelaku usaha kecil. Fitur utama dari Zahir ini yang pertama ada input transaksi dengan tampilan visual sederhana, laporan keuangan otomatis dan grafik analisis. Yang ketiga, manajemen kas dan bank. Yang keempat, ada modul penjualan pembelian. Nah, untuk QuickBooks sendiri adalah software akuntansi berbasis cloud yang dikembangkan oleh perusahaan Intuit. Nah, software ini digunakan oleh bisnis kecil, startup, dan freelance di berbagai negara. Nah, fitur-fitur QuickBooks ini tuh seperti akses data keuangan secara online atau cloud based, pencatatan otomatis transaksi melalui integrasi bank, dan yang ketiga itu ada pembuatan invoice dan pelacakan pembayaran, yang dan keempat itu adalah laporan keuangan real time. Nah, untuk perbandingan softwarenya, di sini ada software lokal dan software global. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Zahir merupakan software akuntansi yang dibuat oleh Indonesia. Nah, super lokal ini seperti Accurate yang user friendly, harganya terjangkau. Super lokal Indonesia cocok untuk UMKM. Terus Zahir Accounting itu fokusnya pada pasar. Nah, yang di keduanya ini menawarkan kemudahan dan implementasi dan dukungan teknis dalam bahasa Indonesia. Jadi, software lokal itu ada 2, yang seperti saya katakan tadi ada Accurate sama Zahir. Sedangkan software global ada MIOB, yang dimana fiturnya itu lengkap, banyak add-on tersedia, cocok untuk bisnis kecil dan menengah. Dan ada QuickBooks, yang dimana sering dilakukan oleh freelance
luar negeri juga. Hal ini dilakukan di cloud based, integrasi mudah dengan aplikasi lain, dan reporting yang kuat. Global juga itu ada satu yang dinamakan SAP atau skalibilitas tinggi, fitur enterprise lengkap, dan sangat transferable untuk perusahaan besar, seperti contohnya pada perusahaan PLN. Nah, selanjutnya, untuk demonstrasi softwarenya itu, yang pertama kita harus menginstal softwarenya baik di Google. Kita download software yang ingin kita gunakan seperti Zahir atau Curate, bisa langsung di Google untuk MIUP dan MyBook itu kayaknya juga bisa di Google. Nah, setelah di download, kemudian lakukan setup atau stop profil dan data perusahaan dengan lengkap. Kita masukkan profil data perusahaan yang ingin kita buatkan laporan keuangannya secara lengkap, baik itu dari alamat, terus periodenya, dari tahun berapa. Nah, terus setelah itu kita melakukan input transaksi keuangan, pembelian, penjualan, pengeluaran, semua itu kita input, dan sistem itu akan membuat jurnal otomatis setelah posting ke buku besar. Nah, untuk outputnya sendiri, laporan keuangan yang dihasilkan itu ada neraca, yang dimana laporannya menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, mencakup aset liabilitas dan ekuitas pemegang saham, dan memberikan gambaran kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan, dan membantu analisis likuiditas dan solvabilitas bisnis. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi, yang dimana profit dan loss bisa dilihat dari laporan ini, apakah terjadi keuntungan atau kerugian. Yang ketiga itu ada arus kas dan buku besar, yang dimana cash flow statement mencatat aliran kas masuk dan keluar perusahaan, terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. General ledger sebagai catatan induk semua transaksi keuangan, menjadi dasar penyusunan seluruh laporan keuangan lainnya. Nah, itu adalah output yang dihasilkan dari 4 aplikasi ini. Nah, baik, setelah saya menjelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan yang dimana perangkat lunak akuntansi merupakan alat yang sangat penting dalam mendukung kegiatan akuntansi di era digital. Penggunaan software akuntansi ini mampu menggantikan proses manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, sehingga meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pencatatan serta penyusunan laporan keuangan. Adapun perangkat lunak akuntansi yang saya bahas tadi ada Accurate, MIUP, Zahir Accounting, QuickBooks, dan ada SAP Accounting yang memiliki karakteristik dan keunggulan serta tingkat kompleksitas yang berbeda, sehingga penggunaan dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha yang dimiliki oleh pengguna. Selain itu, demonstrasi penggunaan perangkat lunak akuntansi menunjukkan bahwa proses akuntansi dasar seperti pembuatan database, penyusunan daftar akun, pencatatan transaksi, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan itu secara otomatis dan terintegrasi. Nah, hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola data keuangan serta menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.